Welcome back to the Traders Lifeline, help revive your trading. Jadi kita mau coba analisa, break the habit of usually only one analysis per week. I'm going to try to make not a daily analysis maybe, but yeah, I'm going to step up my game, try to make more analysis, not only once a week, but maybe twice or 3 times a week. Let's see. So, ini adalah analisa untuk besok, hari Selasa tanggal 3 Juni 2025. Walaupun masih kepagian sebetulnya karena ini candle 4 jamnya juga belum closing, terus gue juga sebetulnya masih menunggu konfirmasi harga kembali masuk ke dalam range. Cuman kemalaman nanti kalau nunggu 4 jam ini jam 1 malam cuy. Forex.com nih candle 4 jamnya baru closing jam 1 malam. Cek kidot ya jam 1 malam, kemalaman sih buat gua. Jadi gua akan bikin analisa mengandalkan hipotesa, mengandalkan suatu kondisi, yaitu kondisinya sebagai berikut. Sebelumnya review dulu analisa hari Minggu kemarin. Gue udah bilang hari Senin atau awal Minggu harga akan naik mengejar ke 3370 dulu. Structural range high dari daily time frame. Terus kalau berdasarkan narasi yearly quarter gua, ini harusnya masih belum saatnya terbang. Jadi gue mau lihat level ini bertahan sebagai resistance karena di sini confluence juga dengan level candle range high weekly-nya. Dan kalau ini nanti konfirmasinya gini. Ini kan ada wick ini nih. Ini kita ukur candle daily hari ini, gue mau lihat closing di bawah 3370. Bahkan lebih baik lagi kalau dia bisa closing di bawah 3357. Tapi yang utama sih dia closing di bawah 3370, masuk kembali ke dalam range, dan atau enggak dia naik tapi tidak close di atas 025 preferably ya. Oke, itu. Nah, sekarang kalau kondisi itu terwujud, maka harga akan berbalik turun. Nah, karena di daily-nya sudah distribusi ya, ini candle-nya naik kenceng ke atas. Jadi besok itu sebelum dia berbalik arah, ataupun kalau dia mau lanjut naik, tapi kondisinya ini tahap pertama video adalah untuk kalau kondisi ini terpenuhi, gagal break up 3370, sebelum dia turun gue mau lihat dia akumulasi dulu. Jadi mungkin di New York PM dan sesi Asia besok akumulasi manipulasi, atau lebih baik lagi kalau manipulasinya di London session, jadi London create the high of the day, itu lebih bagus lagi. Untuk selanjutnya turun, nyambung ke New York sessionnya lanjut turun, distribusi ke bawah. Jadi intinya harus akumulasi dulu, manipulasi, baru distribusi lagi. Nah, kalau ini tidak terwujud, kondisi di mana 3370 ini false break tidak terwujud, maka kan berarti dia akan naik lagi. Cuma kalau sejauh ini yang gue lihat, kekuatan naiknya nggak ada nih, kayaknya kurang. Karena kalau jam 11 malam dia melambat, wajar, di New York kan lunchtime, jam makan siang. Tapi ini dari jam 9 aja dia candlenya udah kehilangan kekuatan naiknya, gitu. Nah, ini kalau turun time frame kecil, gue melihat ini dalam dia membentuk struktur kenaikan, tiba-tiba di sini dia membentuk lower low,
terus high ini 7886, 7890, ini dia justru kalau gue lihat membentuk manipulasi bearish di time frame kecil nih. Nah, yang menjadi masalah, gue nggak mau inep tinggal tidur posisi, kalau nggak gue akan sell sekarang di sini. Dan ini terlalu agresif lah kalau di time frame 5 menit setelah gerakan harga yang cukup masif. Lebih baik gue, kadang tuh gue suka gitu tuh, terpancing untuk sembrono. Udah nggak apa-apa lah, kita nunggu aja. Oke, lanjut. Kalau memang bullish, tetap dia harus akumulasi dulu, manipulasi, baru lanjut naik. Tapi kalau menurut gue, analisa untuk besok hari Selasa ini akan lanjut turun. Nanti kita perhatikan, bangun pagi gue akan cek apakah dia sudah berhasil masuk kembali ke dalam range di bawah 3370, dan bagaimana penutupan closing candle daily-nya. Yang gue cari, yang tadi udah gue jelasin di awal video, menutup di bawah 025 dari rejection block daily, dan kalau bisa di bawah 3370. Jadi sebentar ya, gue akan coba cek sesuatu. Ini gue pause dulu videonya. Nah oke, jadi kalau gue lihat ini nih ada market maker buy model di time frame 15 menit. Ini ada original consolidation, Judas swing-nya. Kemudian harga bergerak naik. Nah, jadi nanti nih di area-area sini kemungkinan harga dalam perjalanan turunnya akan membentuk akumulasi atau pullback. Gini aja deh, kita gabung jadi satu karena ini areanya tumpang tindih. Ini jadi dalam market maker buy model ini dia membentuk accumulation, ini low risk buy, terus ini accumulation, reaccumulation. Nah, pada saat turun nanti ini akan menjadi, ini dalam naik, nanti pada saat dia turun ini akan menjadi pullbacknya atau low risk entry, low risk sell. Ini menjadi distributionnya, dan ini kelihatannya hanya sekali aja, one step distribution, nggak dari distribution lagi, untuk kemudian harusnya target terdekatnya ke sini. Tapi ini ya balik lagi, kalau gue sih akan ke 3193 lah targetnya. Apalagi yang mau gue jabarin? Oh, nanti kalau benar ini membentuk market maker sell model, yang kita perlu lihat adalah harga mengambil break ini, market structure shift ke bawah, bearish. Habis ini mungkin dia pullback, terus kita pokoknya intinya ada dua cara entry. Pertama adalah kita menunggu dia akumulasi manipulasi bearish, kemudian kita entry right to distribution. Kedua adalah menggunakan smart money reversal ICT, ini market maker sell model. Apabila nanti benar terwujud, analisanya adalah gini, dia turun, break, pullback, turun lagi. Nah, nanti di sini ini ada gerakan harga turun sebelum naik. Jadi nanti gini, kalau market maker sell modelnya bener jadi ya, break, pullback,
Di sini mungkin ada manipulasi lagi untuk lanjut turun. So, kita lihat ya udah, analisanya begitu aja. Ada dua kondisi tadi. Yang pertama adalah kalau breakdown, gagal break up, false break 3370-nya, false break ke atas, itu kondisi bearish. Kondisi yang kedua adalah kalau ini ternyata beneran di break. Kita lihat nanti. Thanks for watching. Salam cuan, salam profit. See you in the next video.